Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Pagi hari ini kita mempersiapkan seluruh kehidupan dan hidup kita menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan. Hadirat-Mu senantiasa, kami rindu urapan-Mu selalu, kami rindu kasih-Mu, dahsyat dan kudus Engkau Tuhan, Sang Raja dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, nama-Mu dahsyat. Tuhan Yesus, nama-Mu luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Syukur, puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena keajaiban kasih-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hingga hari ini. Luar biasa Tuhan Yesus. Kami rindukan terus hadirat-Mu dalam hidup ini. Hanya oleh karena hadirat-Mu yang dapat mengubah, memulihkan semuanya yang tidak baik menjadi baik. Karena kuasa hadirat-Mu dahsyat, kuasa hadirat-Mu hebat, tak tertandingi oleh apapun yang ada di dunia ini. Luar biasa Engkau Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu ini bersama dengan umat-Mu. Kami sama-sama menaikkan pujian, kemuliaan, pengagungan kepada Tuhan Yesus dan siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, terima kasih kehadiran-Mu membawa kami merasakan Tuhan dalam hidup ini. Roh Kudus membawa kami kepada sukacita yang dari Allah. Meskipun berbagai-bagai kesulitan dan persoalan, tetapi Roh Kudus itu yang memberi kami kemenangan senantiasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Mazmur pasal 84. Kita baca 1 orang 5 ayat dan secara bergantian saya akan mulai membacanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, menurut Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, alam semesta. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 84 ini dahsyat Tuhan kita, ajaib Tuhan kita, dan selamanya pun Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kerinduan dari pemazmur, ya, bahwa jiwanya hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saya tidak dapat bayangkan
orang yang jiwanya hancur. Ya, sering kita dengar ketika dia dikhianati pasangannya atau apalah sejenisnya begitu ya, seorang pemuda dan pemudi mereka saling mengkhianati, si perempuan hancur hatinya. Haleluya, artinya tidak berbentuk lagi. Jiwa itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, 3 wilayah itulah hancur karena merindukan. Saking rindunya, pikiran, perasaan, kehendaknya itu hancur berkeping-keping, tidak ada lagi bentuknya, hanya karena merindukan kediaman Allah. Biarlah ini juga menjadi sebuah kerinduan kita untuk merindukan kediaman Allah, pelataran-pelataran Tuhan, ya. Dan hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Jadi daging berarti tangannya dia angkat, bersorak-sorak, tanda bersorak. Ya, tubuhnya dia gerakkan, tanda bersorak. Itulah orang yang merindukan. Jadi kalau hanya diam begitu, maka hawa dingin, hawa ngantuk pagi hari itu akan membawa kita, daging kita lemah dan mengantuk. Tapi kalau kita bergerak, bersorak dengan daging kita, ya, kita menyanyi, bermazmur, otak kita atau jiwa kita, pikiran, perasaan kita, kita gerakkan untuk memuji Tuhan, ya. Haleluya. Itulah yang dikehendaki Tuhan ketika kita merindukan kediaman Allah. Dan hari-hari ini jatah atau durasi orang merindukan kediaman Tuhan dengan handphone itu sudah berbalik, saudara. Handphone yang lebih banyak. Maka dari itu, haleluya, si pemazmur ini berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumahku, rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu dan seterusnya. Biar itu kerinduan kita, kerinduan jemaat, kerinduan hamba-hamba Tuhan, kerinduan keluarga kami, kerinduan pemirsa dimanapun berada. Pagi hari ketika kita bangun, haleluya, biasanya kita cari handphone. Kita terjaga malam hari, kita cari handphone. Kita mau ke kamar mandi, kita cari handphone. Kita mau ke toilet, handphone. Nah, firman Tuhan ini mengajar kita untuk datang dengan jiwa yang hancur, merindukan kediaman Allah, mesbah Allah. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, enggak berarti dari ayat ini kita tahu meskipun hari-hari saudara, hari-hari kita dipenuhi dengan handphone dan kita pintar dengan handphone itu, maka disebut handphone pintar. Haleluya. Maka saudara-saudara, itu lebih baik katanya 1 hari di pelataran Allah. Haleluya. Saya mengajak saudara, ya. Saya mengajak saudara. Di samping saya, di sebelah kiri saya, Ibu Gembala dengan perjuangan. Maaf, dengan flu, dia harus berjuang. Minggu lalu saya berjuang untuk pagi-pagi kami berdoa. Tapi karena jiwa kami hancur kediaman Allah. Bukan hanya karena alasan untuk
tampil dan orang diberkati saja, tapi karena kami sendiri rindu dengan hadirat Tuhan, ya, maka kami terus melawan sakit itu, melawan kelemahan itu. Haleluya. Mengapa kalau kita pegang handphone mau sakit pun tetap dipala-palai, diupayakan begitu ya. Tapi kenapa kalau hadirat Tuhan kita udah KO sendiri kita begitu? Jangan, balik sekarang, lawan. Haleluya, ya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, kami di-charge kembali, kami di-review kembali, kami dimotivasi kembali agar kami mencintai, merindukan hadirat-Mu, pelataran-Mu, rumah-Mu. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Maka kami mendapat kebahagiaan ketika jiwa kami hancur tempat kediaman Allah. Hadirat Allah, di sana kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan yang luar biasa dari Tuhan. Memberkati pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Persoalan kesulitan, sakit, penyakit, pergumulan hidup, ekonomi, usaha, pekerjaan apapun, Tuhan tolong pulihkan rumah tangga, keterikatan dengan dosa. Tuhan merdekakan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagimu. Kami berdoa untuk bangsa kami, 260 juta kurang lebih penduduk negeri kami ini. Biarlah dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga penduduk negeri kami ini beraktivitas dalam kontrol dan kendalinya Roh Allah. Terima kasih Tuhan, pemerintahan kami, legislatif, eksekutif, yudikatif, tingkat pusat, provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa seluruh Indonesia dilawat oleh Tuhan menjadi pemerintahan yang benar-benar menjalankan roda pemerintahan kami sesuai dengan aturan yang ada dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ideologi negara kami, dan mereka tanpa melihat golongan, ras, agama, tapi mereka mengedepankan rasa kemanusiaan. Kami satu bangsa, kami satu tanah air, kami satu bahasa. Biarlah kami mengerti makna satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air itu, yaitu ketika saudara kami terluka, kami pun ikut merasakan. Bukan justru kami saling melukai, bukan, tetapi sesuatu yang kami dapat rasakan ketika orang lain mengalami kesulitan. Itulah satu jiwa yang memiliki kesatuan di negeri ini berdasarkan asas Pancasila. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran-kebenaran firman Allah ada di dalamnya terkandung. Terima kasih Tuhan, Bapak Presiden Jokowi bersama keluarga dan kepemerintahannya diberkati oleh Tuhan. Negeri kami lunas utangnya di bawah pemerintahan Jokowi. Hebat, luar biasa Tuhan. Dan sebuah momen Indonesia akan menuju sebuah perubahan yang besar dengan terbentuknya ibu kota negara baru. Pembangunannya Tuhan, progresnya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, pemerintahan Karangkemiri, Karangluas, Muspika, Tuhan berkati. Tetangga kami Tuhan berkati, sehingga mereka pun menghormati Tuhan, menghormati sesama, gereja dan hamba-hamba Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, Tuhan memberkati jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba-Mu, pemirsa, dan kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Yes.